Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa dalam doa malam bersama Jumat 28 Mei 2021. Kita bersama-sama akan mengangkat tema tetap setia menerangi. Mari kita bersatu di dalam doa. Pimpin dan kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Di saat kami bersama-sama menyatukan hati menyambut firman Tuhan, menyatukan hati di dalam doa bersama malam ini. Dalam Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-4 dan yang ke-5 saja. Demikian, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang diwarnai ketidakadilan dan kebenaran pada masyarakat Yahudi, Yerusalem dan Judea, mereka hidup tidak setia di hadapan Allah. Yerusalem dan Yehuda dengan keangkuhan dan kesombongannya tidak lagi percaya pada Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Yesaya menyampaikan, mereka meninggalkan Tuhan dan telah menjadi sundal. Meski begitu, Yesaya menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan firman-Nya. Ia menubuatkan bahwa Sion akan menjadi pusat kerajaan damai. Tuhan akan menjadi hakim yang menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Bangsa-bangsa akan datang belajar dan mendapatkan pengajaran melalui firman-Nya. Mereka tidak lagi tertarik pada peperangan, melainkan cinta kasih dan damai sejahtera. Mereka akan membuat alat perang menjadi alat untuk mengolah tanah, untuk membajak, mengelola bumi. Itu sebabnya Yesaya menyerukan dan mengajak Yehuda serta keturunan Yakub berjalan dalam terang Tuhan. Yesus, sang terang itu telah datang, menggenapi, menerangi dunia. Dari Sion, di atas bukit Golgota, Ia hadirkan pendamaian pada Allah dan sesama. Dengan itu dan dalam penyertaannya, orang percaya selain untuk berjalan dalam terang Tuhan, juga mesti menerangi. Sebab anak-anak Allah adalah anak-anak terang. Ia telah menjadi terang, sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Ibu Bapak dan Saudara, kini pandemi dengan dampaknya mendatangkan kegelapan yang spesifik. Dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, mari menjadi seperti kaca pembias yang meneruskan aneka warna cahaya tak pelangi kasih. Mari terus berjalan dan menerangi sambil melewati pandemi ini. Biarlah aneka terang pelangi kasih dari Roh Kudus terus menopang dan menguatkan saudara dan saya, menguatkan saudara-saudara kita
sesama kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk terang firman-Mu. Dari Sion untuk karuniakan bagi kami terang dan pendamaian. Ya Roh Kudus, diamlah di hati dan pikiran kami senantiasa pada diri ini, agar terus menyatakan terang kasih Tuhan. Bimbinglah kami senantiasa agar tetap berjalan dalam terang Tuhan. Melalui nubuat dan pengalaman Yesaya, Engkau mengingatkan dan mengajar kami, kembali menuntun, membimbing dan mengarahkan langkah kehidupan kami ke jalan dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan ya Tuhan, Engkau juga berkenan menyertai, menjaga, dan mengaruniakan kuasa dalam karya Roh yang kudus. Biarlah dengan itu kami terus mampu menerangi situasi yang gelap di sekitar kami. Karena pandemi, sehingga mengganggu kesehatan dan berbagai dampak yang lain. Karena perbedaan, ketertutupan, enggan terbuka, menganggap diri lebih daripada yang lain. Demikian juga gelap karena bencana. Kau tahu Tuhan, banjir yang melanda dengan segala akibat itu. Saudara-saudara kan hingga kini masih dalam proses recovery. Demikian juga dengan lingkungan yang mengalami kerusakan, sehingga kami dihadapkan pada kegelapan lingkungan yang Kau ciptakan baik. Kepadamu ya Allah, kami berdoa untuk penanganan masalah terorisme dan radikalisme. Demikian juga konflik yang masih terus berlangsung di Palestina, antara Palestina dan Israel. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran saudara-saudara kami yang mengandalkan kecungkakan, kesombongan, kekuatan sendiri, sehingga merasa tidak berdosa, telah menghadirkan penderitaan, bahkan korban jiwa banyak orang. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai situasi yang lain di dalam kegelapan yang terjadi di sekitar kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, mampukanlah kami sebagai pribadi, persekutuan orang percaya atau gereja Tuhan, sebagai warga negeri ini bersama pemerintah, aparat, para relawan, mereka yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, serta berbagai lapisan masyarakat di negeri ini, untuk menyatakan terang kasih Tuhan, untuk boleh memelihara kebenaran, mewujudkan keadilan, untuk kehidupan yang lebih baik ini, menyatakan kasih karunia Tuhan yang menerangi dan menghadirkan damai sejahtera. Bukan hanya bagi kami dan bangsa ini saja, namun juga biarlah boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dalam kegelapan dan penderitaan. Untuk kesempurnaan doa syukur dan permohonan ini, kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, demikianlah doa malam kita. Mari terus berjalan dengan setia dan menerangi dengan terang kasih Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus